Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten. Jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Ya aneh juga gitu ya. Twitter beliau, ih keren banget. Ih, setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak, sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Fadlijong, anggota DPR RI dari Gerindra, Dapil Kabupaten Bogor, Jabar 5. Fadlijong jadi trending di Twitter dipicu like postingan akun. Update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf ya, aktif banget di sosial media Pak. Bapak anggota dewan apa admin Lambe Turah? Pemerintahan Pak Jokowi itu masih banyak masyarakat merasakan kesulitan-kesulitan hidup ya. Yang ada akhirnya justru lalu Atau Bapak belum punya asisten. Saya siap Pak. Bapak mau nyuruh saya ngapain? Bisa Pak. Nge-tweet, bikin caption, manji keributan bisa. Saya bisa. Fasih saya Pak. dan juga terutama bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai visi, yang mempunyai akhlak, termasuk di dalam akhlak bernegara. Ini Bapak Fadlizon sebagai anggota parlemen itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Pak, mohon maaf Pak, bercanda ini mah komedi Pak. Kalau nggak lucu saya nggak dibayar Pak. Kecuali kalau Bapak bayar saya. Coba Bapak senyum dulu Pak. Akun politikus Partai Gerindra Fadlizon, yaitu @fadlizon, sempat menggegerkan warganet di jagat Twitter. Pasalnya, akun Fadli kedapatan memberi like ke sebuah tweet dari akun porno. Fadli pun memberikan klarifikasinya. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, ada kemungkinan kelalaian stafnya hingga membuat akunnya kepencet like di akun video shoot tersebut. Saya dan tim admin sudah cek keanehan akun Twitter ini kemarin. Sudah pasti tak pernah like status tak senonoh. Yang ada selalu blokir. Mungkin saja ada kelalaian staf ketika blokir. Sudah saya tegur dan evaluasi, kata Fadlizon. Namun warganet tidak percaya begitu saja. Dalam balasannya atas tweet tersebut, banyak warganet yang mengingatkan bahwa Fadli pernah mengatakan akun tweetnya hanya dikelola sendiri, bukan dikelola oleh orang lain. Para warganet menyertakan foto screenshot sebuah berita mengenai pernyataan Fadli di masa lalu itu. Di berita tersebut, Fadli menyebut hanya dia sendiri yang mengoperasikan akun Twitternya. Saya yang kontrol, iya dong, masa orang lain, kata Fadli dikutip dari screenshot berita tersebut. Bang Fadli sendiri bilang dia yang mengoperasikan Twitter, gak pakai admin. Lah kok sekarang salahin admin, dasar pemuja selangkangan, kata @rivander1 menanggapi. Tapi kan bapak sendiri yang bilang kalau itu bapaknya kontrol sendiri bukan admin, komentar @nuranam. Sekedar menguatkan komentar netizen seperti dilansir dari kompas.com dalam artikel bertajuk Fadlizon dan layar super besar untuk Twitteran di ruang kerjanya yang dirilis pada 8 Desember 2017, tak puas memantau melalui layar ponsel. Wakil Ketua DPR Fadlizon memasang layar super besar di ruangan kerjanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Fadli menggunakan layar besar itu untuk aktivitasnya di media sosial, khususnya Twitter. Ia mengaku mengoperasikan sendiri akun Twitternya.
Saya yang kontrol, iya dong, masa orang lain? Kata Fadly di ruang kerjanya pada Kamis 7 Desember 2017. Hanya sesekali Fadly menyerahkan kepada admin, terutama terkait rilis pemberitaan dan menggugahnya ke Twitter. Fadly mengaku lebih nyaman nge-tweet melalui layar besar itu, terutama saat memantau isu politik. Menurut dia, selain isu soal partainya Gerindra, Fadlizon juga memantau isu terkait Presiden Jokowi. Ada Jokowi, ada Jokowi kami pantau juga, haha, ini hebat juga, ini canggih lah, Pak Fahri juga aktif, ujarnya. Fadly juga suka memantau reaksi netizen setelah ia mengunggah puisinya di Twitter. Ia mengaku membuat semua puisi itu sendiri. Selain itu, Fadly juga sering memantau akun Twitter Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kalau Donald Trump cepet banget, susah kita membaca reaksinya, kata Fadly sembari memperagakan penggunaan layar besar itu. Layar tersebut juga digunakan Fadly untuk melakukan telekonferensi dengan beberapa anggota parlemen dari negara lain. Fadly mengatakan layar besar itu bukan milik pribadinya, melainkan milik DPR. Dari tahun lalu sudah ada, saya sendiri malah enggak pernah minta ini, tahu-tahu ada saja, hebat enggak tuh, ucapnya. Ya, nama saya Kiki Saputri, betul teman-teman. Dan tadi kita sudah mendengarkan talk show dengan tema peran penting diplomasi parlemen dalam posisi Indonesia sebagai negara non-blok dan bebas aktif. Widih. Apakah kalian paham? Tentu tidak, bukan? Saya juga susah bikin materi malam ini. Tapi gini, mungkin gini ya, Indonesia sebagai negara non-blok, artinya Indonesia adalah negara netral yang tidak mau ikut campur tentang konflik negara lain. Tapi kalau bisa, kita ikut mendamaikan mereka. Cuma masalahnya, Indonesia aja udah banyak konflik. Kalau disederhanakan jadi begini, kita andai-andai, ada dua tetangga lagi ribut. Nah, datang tuh biasanya Pak RT, ya kan, menenangkan, mendamaikan. Tenang, istighfar, harap bersabar, ini ujian. Padahal di rumah Pak RT, Bu RT lagi banting-banting piring. Nah, begitu kondisi Indonesia lagi sekarang. Dan salah satu contoh Pak RT-nya adalah Bapak Fadlizon. Contoh Pak RT-nya katanya. Beliau adalah anggota parlemen, kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Tapi saya ngefans idola banget sama Pak Fadlizon. Saking ngefansnya, saya sampai ke poin tuh Twitter beliau. Ih, keren banget. Ih, setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Tapi beliau tetap stay cool gitu kan. Nih kalau kalian perhatiin tuh ya, isi Twitternya Pak Fadlizon, ya Allah, setiap hari update-nya tiap 2 menit sekali. Nih Bapak mohon maaf nih, aktif banget di sosial media Pak. Bapak anggota dewan apa admin Lambe Turah? Saya tuh cuma mikir aja gitu Pak, ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten, jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Atau Bapak belum punya asisten. Saya siapa? Jadi istri, asisten Pak. Ya Allah, asisten. Bapak mau nyuruh saya ngapain? Bisa Pak. Nge-tweet, bikin caption, manji keributan bisa. Saya bisa, fasih saya Pak. Cuman begini, maksud saya adalah coba kita menjadi Indonesia non-blok atau netral gitu ya, nggak cuma dalam urusan politik luar negeri, tapi menjadi pengguna Twitter juga harus non-blok. Misalnya contoh tuh kan ini mau pilpres gitu ya, nah loh ada yang berantem tuh, misalnya contoh kayak Lucinta Luna sama Yonglek. Contoh. Nah, saya berharap ini Bapak Fadlizon sebagai anggota parlemen itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Pak, mohon maaf Pak, bercanda ini mah
saya jangan dihilangin Pak. Oke, kita mulai serius teman-teman. Nih, pekerjaan dari diplomasi parlemen adalah biasanya studi banding. Saya setuju dengan kegiatan ini gitu. Saya emang nggak masalah. Cuman saya tuh kalau lihat di TV suka kada bosan gitu Pak. Lihat Bapak kalau kunjungan tuh pakai baju jas, dasi, batik. Coba sekali-kali ganti Pak pakai baju adat daerah. Jadi selain Bapak menciptakan kedamaian, Bapak juga memperkenalkan baju daerah kita ke negara lain. Jadi ada gitu fungsinya Bapak sebagai anggota dewan, ada fungsinya. Bisa gitu Bapak pakai baju bodo, baju bugis, koteka, bisa Pak. Bisa. Saat Indonesia bangga sama Bapak Pak, kalau Bapak berani. Tapi intinya dari basa-basi yang tidak beruang ini, saya tuh cuma pengen menyampaikan